Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saya ambil dari kitab Yosua pasal 3. Saya akan menyampaikan satu pasal, namun kita akan baca sampai ayat yang kelima saja. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Puji Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, menerima atau mengalami berkat Tuhan sepenuhnya di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, atau menyambut akan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kitab Yosua pasal 3 ini, di mana bangsa Israel mereka itu akan memasuki tanah Kanaan dan mereka sampai ke sungai Yordan. Dan sungai Yordan pada waktu itu airnya meluap. Nah, mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan membawa mereka ini ke tanah Kanaan. Di sini kita melihat kepemimpinan itu sudah beralih kepada Yosua. Maka di dalam kepemimpinan Yosua harus membawa bangsa itu menyeberang sungai Yordan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yosua ini, karena memang sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan juga berkata, maka mulai hari ini bahwa umat Tuhan akan mengetahui bahwa Tuhan juga menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini yang kita jalani tahap demi tahap, berjalan tetap maju sampai kita masuk kepada tujuan, mencapai apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Memang di dalam perjalanan hidup kita itu tidak mudah. Ada saja mungkin halangan di depan kita, seperti perjalanan bangsa Israel. Mereka menghadapi sungai Yordan. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Tuhan tidak berkata bahwa mereka harus membuat jembatan dulu atau membuat perahu dulu, tetapi Tuhan menyuruh mereka menyeberang sungai Yordan itu dengan percaya kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana mereka ini bisa menyeberang sungai Yordan ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Maka seperti apa yang dialami oleh Yosua dan umat Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mujizat yang sangat besar yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati, melihat, mengalami bagaimana janji
Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, tentu kita pun sebagai orang percaya, kita ingin mengalami janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Perkara-perkara besar mungkin sudah Tuhan siapkan di depan kita, seperti apa yang dialami oleh Yosua bersama dengan umat Tuhan. Maka kita ingin supaya itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan, perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan di depan kita, sekalipun itu menurut kita mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin menyeberang sungai Yordan yang begitu dalam dan lebar untuk mereka bisa menyeberang dengan jumlah orang seperti itu, ada anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ini menurut pikiran, pandangan manusia itu mustahil. Tetapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan menyiapkan itu bagi kita seperti umat Tuhan ini, maka kita akan masuk dan kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan, sudah janjikan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ada halangan, ada tantangan, mungkin juga ada keraguan, tetapi kita percaya kepada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena iman adalah kunci, ya. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena iman itu merupakan kunci untuk kita masuk menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jadi kita harus beriman seperti bangsa Israel, Yosua dan para imam-imam ini. Apa yang dipesankan oleh Yosua yang diterima dari Tuhan, itu yang dia sampaikan, dan mereka harus percaya dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-13, 15 sampai 16. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Di sini saja. Kita melihat di sini Musa sudah memberikan aturan-aturan, perintah-perintah, sekalipun dia masih baru memimpin akan bangsa Israel, tetapi dia percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil, menetapkan dia, dan dia percaya kepada firman Tuhan. Maka dia menyuruh para imam-imam pengangkat tabut Tuhan itu untuk dia turun ke sungai Yordan. Di sini dikatakan bahwa imam-imam pengangkat tabut itu mengangkat tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Maka waktu mereka menjejakkan kakinya di sungai Yordan itu, maka firman Tuhan berkata, sungai Yordan itu menjadi berhenti mengalir dari atas bagaikan bendungan dan menjadi kering, dan mereka bisa melewati sungai Yordan. Ini perkara yang mustahil. Ini tidak mungkin. Kalau menurut akal manusia, pikiran kita sebagai manusia, kalau bukan karena iman, percaya kepada kuasa Tuhan, tidak mungkin. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan
bagi mereka ini. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, sekalipun kita melihat sulit dan tidak mungkin, tetapi kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka kita melakukannya karena kita beriman kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Yosua dan umat Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kita melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Musa berkata supaya mereka itu antara tabut Tuhan dan juga bangsa Israel itu harus ada jarak. Jarak ini bukan membuat apa-apa, supaya mereka itu bisa tahu jalan yang mereka tempuh itu. Jadi sini kira-kira 1 kilometer ya, berarti mereka melihat oh ini ke sana. Jadi arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini artinya supaya kita tahu jalan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan memimpin dan menuntun kita. Jadi kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan tidak meragukan kuasanya dan melangkah dengan iman. Nah, kalau kita melihat di sini sungguh luar biasa. Umat Tuhan disuruh supaya mereka itu melihat akan tabut Tuhan yang dibawa oleh para imam-imam, dan imam-imam harus melangkah dengan iman dan percaya kepada firman Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Mereka melangkah dan tetap memandang kepada Tuhan. Mereka bisa sampai ke tujuan, menyeberang sungai Yordan, karena mereka mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kudus ya. Hidup kudus. Yosua berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Kita hidup kudus. Hidup kudus adalah membuka berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka kita pun selalu menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, mulai dari hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Biar kita hidup kudus, kita izinkan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin memandang Allah. Tanpa kekudusan di sini mereka tidak akan mengalami mujizat Tuhan, karena Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perkara besar bagimu. Kita hidup di dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang keempat, kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan bahwa biar kita menyerahkan segala kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita, dalam Mazmur 55 ayat 23 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Ini adalah firman Tuhan. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Semua persoalan kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel harus masuk tanah Kanaan, harus melewati sungai Yordan, harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di situ, bangsa Yeriko dan lain sebagainya. Mereka harus mengalahkan itu semua. Kalau secara manusia tidak mungkin, mustahil, tetapi mereka percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinan Yosua ini mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dan dalam kepemimpinan Yosua ini sungguh luar biasa. Umat Tuhan juga percaya kepada Tuhan dan mereka mengalami berkat demi berkat Tuhan. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar dilakukan oleh Tuhan bagi umat Tuhan ini, karena mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dalam perjalanan kehidupan kita
kita ingin mengalami berkat Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sebenarnya pagi-pagi kita sudah bangun, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa Tuhan akan memberikan embun pagi untuk menyegarkan kita, untuk menyegarkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka mari kita percaya dengan sungguh-sungguh, bertindak di dalam iman, dan biar kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita membawa hidup kita, persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia sendiri akan bertindak seperti Tuhan bertindak menyertai Yosua, dan Tuhan juga akan bertindak menyertai perjalanan hidup kita. Dan apa yang Tuhan sudah siapkan di depan kita, itu akan kita alami kalau kita selalu hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.